Terima kasih untuk sahabat Sparkling yang pagi ini sudah bergabung, sudah on time, bahkan before time ya. Tadi saya cek-cek pukul 8.30 itu sudah sangat antusias nih rupanya Prof. Jadi sudah banyak yang bergabung begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih Bu Susiati. Yang terhormat Prof. DYP Sugiarto MPD-Kon selaku saat ini mungkin sebagai Direktur PK2PK atau Pusat Kajian Konseling Pendidikan dan Komunitas. Yang saya hormati Pak Sigit Haryadi, SPD MPD, yang berperan sebagai Direktur Operasional, ada Direktur Utama dan Direktur Operasional PK2PK. Kemudian yang saya hormati pula Bapak-Bapak pemateri hari ini, ada selamat datang dan selamat bergabung. Yang pertama ada Bapak Mula Warman, PhD, dan juga ada Bapak Sunawan, PhD. Juga adik-adik saya, adik-adik asisten laboratorium jurusan BK yang berperan sebagai panitia penyelenggara. Terima kasih sudah mengadakan kegiatan Sparkling hari ini. Dan juga sahabat-sahabat Sparkling dari seluruh Indonesia sepertinya. Kalau saya lihat itu pesertanya mulai dari Padang itu ada, Padang, Lampung, Wonosobo, Palangkaraya, bahkan dari Nusa Tenggara juga kalau tidak salah. Selamat datang, terima kasih. Ini nanti mungkin agar lebih akrab, ya, Prof. DYP, Pak Aan, dan Pak Nawan, kita menyapa dan memanggil beliau-beliau ini sebagai sahabat Sparkling, begitu. Jadi biar nuansanya juga lebih hangat, karena kita berangkatnya juga diskusinya diskusi santai, ngobrol dan diskusi santai seputar penelitian hari ini. Baik, alhamdulillah kita dapat bertemu, kita dapat bertegur sapa mungkin ya, atau berjumpa meskipun secara virtual. Karena memang situasinya masih pandemi, barangkali mungkin nanti Sparkling tagar 1, ini belum ada tagarnya ya di virtual background, nanti ini Sparkling tagar 1 mungkin masih daring, barangkali mungkin Sparkling tagar berikutnya sudah bisa luring gitu, bisa sekalian main ke UNES barangkali. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita bisa dipertemukan dalam kegiatan Sparkling. Kalau dilihat itu adalah katanya seputar kajian konseling. Nah, Sparkling di sini ini kalau versinya saya mungkin jadi berbeda. Si pecinta harga diskon dan miring, mungkin begitu ya. Atau Sparkling di sini ini berbeda lagi, bukan lagi bikin kepala pusing dan badan merinding, bukan itu. Sparkling juga bukan tumpukan beling anti maling, begitu ya Bapak Ibu. Jadi Sparkling di sini adalah seputar kajian konseling. Nah, mungkin kita di awal-awal akan kenalan dulu nih sebelum nanti kita beranjak lebih lanjut. Jadi sebenarnya ada alkisah Bapak Ibu. Waduh, kok kayaknya berat ya lagi ya. Sampai apa yang membuat ada Sparkling ini? Berangkatnya adalah dari keresahan Bapak Ibu. Keresahan dari waktu itu ceritanya Pak Aan dan Pak Nawan itu resah begitu terkait dengan kondisi dan kualitas penelitian saat ini, yang kemudian juga ngobrol-ngobrol lebih lanjut dan muncullah yuk bikin kegiatan ngobrol-ngobrol diskusi, tapi yang mungkin juga ada muatan ilmiahnya, maka terbungkuslah dan lahirlah Sparkling ini. Nah, mungkin nanti lebih lanjut tentang historinya akan disampaikan oleh bapak-bapak pemateri hari ini. Kemudian sebenarnya kegiatan hari ini juga merupakan gabungan atau kolaborasi dari 2 divisi dalam Pusat Kajian Konseling Pendidikan dan Komunitas. Sahabat Sparkling, tadi masih ada Bapak Ibunya ya, terbawa. Jadi sahabat Sparkling, di tempat kami di jurusan BK itu ada pusat kajian, atau yang sering dikenal dengan istilah PK2PK, ada beberapa divisi di sana, dan hari ini Pak Aan ini nanti berangkat dari divisi intervensi perilaku dan kesehatan mental dalam konseling, dan juga Pak Nawan dari divisi asesmen dalam konseling dan inovasi pendidikan. Nah,
sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin kenalan dulu ya, sahabat Sparkling. Saya juga sebagai salah satu sahabat, nama saya Rindi. Saya hari ini diberi amanah, kalau tadi Prof. DYP katanya mendapat tugas dari Pak Sigit, saya mungkin juga begitu ya. Saya dapat tugas dari Pak Sigit untuk menjadi pemandu gitu, untuk memandu, menjembatani proses diskusi hari ini, biar nanti kita bisa lebih seru, asik, dan sebagainya. Nah, absen nanti di akhir ya, Bapak Darul nanti akan saya jelaskan untuk juknisnya. Kemudian hari ini kegiatannya kan sparkling, saya yang memandu, mudah-mudahan tidak garing ya Bapak Ibu. Nanti sahabat sparkling, nanti setelah kegiatan sparkling ini keluar gitu udah jadi glowing gitu ya, jadi bling-bling karena ada kena virus atau vitaminnya sparkling begitu. Nah, mari kita dahului kegiatan sparkling hari ini. Sparkling Tagar 1 dengan tema adaptasi instrumen dalam penelitian BK dengan berdoa terlebih dahulu. Memang kami tidak ada acara seremonial ya, sahabat Sparkling semuanya. Kita berangkatnya dari acara yang semi casual saja gitu, yang non formal, kita ngobrolnya santai. Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa, mudah-mudahan kegiatan kita ini adalah launching yang pertama ya Prof. Mudah-mudahan diberi kemudahan, diberi kelancaran, serta membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan, terima kasih. Nah, tak lengkap rasanya dan tidak mantap rasanya kalau misalnya hanya saya saja mungkin yang menyapa sahabat Sparkling hari ini. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah Bapak yang sangat menginspirasi versi saya, yang juga sangat memotivasi, Bapak Profesor Dr. DYP Sugiarto MPD Kons, yang juga selaku Direktur Utama Pusat Kajian Konseling Pendidikan dan Komunitas. Monggo kami persilahkan Bapak untuk menyapa sahabat Sparkling pagi hari ini untuk menyampaikan welcoming speech dan juga nanti mungkin dilanjut dengan membuka acara secara resmi. Kami persilahkan untuk Prof. DYP. Terima kasih Bu Rindi. Mohon info terlebih dahulu, suara saya bisa diterima dengan baik Ibu? Bisa Prof, aman? Bisa, baik. Alhamdulillah aman. Sudah 99 sahabat Sparkling yang join dengan kita di acara ini. Untuk sedikit mengantar 15 menit ke depan, karena nanti ingin saya sampaikan sedikit tentang defisit di pusat kajian ini sebagai bahan awal untuk kenalan, maka saya mohon izin untuk share screen nggih, Bu Rinding nggih. Nyun waktu ke ini nggih. Mohon info Bu Rindi, sampun sakit tampil layar. Sampun, baik. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam damai, salam sejahtera, salam BK, dan semangat Sparkling. Yang saya banggakan, saya cintai, sahabat-sahabat Sparkling yang telah bergabung, join, tepat ini Bu Rindi, 100 teman, 100 sahabat sudah bergabung. Terima kasih atas kebersamaannya, meluangkan waktu untuk serawung bersama tentang bimbingan dan konseling. Yang saya hormati fungsionaris jurusan bimbingan dan konseling, FIP UNES, Ketua Jurusan Bapak Kusnarto Kurniawan, MPD Kons, Sekretaris Jurusan Bapak Sunawan, PhD, Ketua Laboratorium Bapak Mulawarman, PhD, dan yang saya hormati Direktur Operasional Pusat Kajian Konseling Pendidikan dan Komunitas. Selanjutnya kita sebut PK2PK. Bapak Sigit Haryadi, MPD, Bapak-Bapak Ketua Divisi, dan Bu Rindi sebagai pemandu acara sekaligus teman-teman yang sudah bergabung mempersiapkan acara ini.
Tentu yang pertama saya menekankan kembali, kita berdoa bersama semoga senantiasa sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dimudahkan dalam urusan yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali agenda ini saya mengucapkan selamat datang bergabung dalam forum kajian konseling yang dikemas dalam agenda keberlanjutan seputar kajian konseling Sparkling. Untuk kali ini Sparkling 1 sebagai salah satu agenda berkelanjutan dari pusat kajian konseling pendidikan dan komunitas dari jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Sekali lagi selamat datang, sekaligus terima kasih telah berkenan join bersama kami. Selanjutnya juga Bapak Ibu, kali ini Sparkling yang pertama mengangkat tema sekaligus isu. Isunya memang berat, maka tadi Bu Rindi sudah mengawali, meski isunya berat, tapi mari kita kemas dalam suasana interaktif dialogis yang nyaman, sehingga mudah-mudahan biasanya kalau kegiatan-kegiatan semacam ini, webinar maupun workshop, kita seringkali dikejar-kejar waktu dengan durasi yang begitu ketat. Mudah-mudahan hari ini nanti dikemas dengan suasana yang lebih dialogis, sehingga yang berat itu bisa menjadi sharing yang nyaman, serawung antar kita. Terlebih saya lihat sepintas, ini sudah 114, ada mahasiswa pasca sarjana, ada guru BK, ada teman-teman kolega dosen, dan juga ada komunitas-komunitas yang lain, tentu komunitas bimbingan dan konseling. Sehingga mungkin perspektif tinjauan ini akan memperkaya kajian kita pada sesi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit mohon izin menginformasikan sekaligus mengenalkan lebih dalam. Pusat kajian kami diberi nama Pusat Kajian Konseling Pendidikan dan Komunitas, disingkat PK2PK, merupakan pusat kajian yang ingin menjawab salah satu keresahan mendasar yang tadi disampaikan Bu Rindi untuk mencoba bisa berkontribusi dan sharing lebih luas lagi mengenai peningkatan bimbingan dan konseling di Indonesia. Karena itu visi kami adalah menjadi pusat keunggulan, pengembangan keilmuan dan penerapan layanan konseling dalam lingkup pendidikan dan komunitas untuk konteks UNES, karena kami di bawah UNES sesuai dengan visi UNES berwawasan konservasi. Ada 4 misi yang kami canangkan, yaitu mengembangkan kajian konseptual dan riset konseling, sehingga hari ini kita coba angkat salah satu isunya. Kemudian terkait dengan inovasi iptek dalam bidang BK, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama nasional maupun internasional. Ini misi kami sampaikan supaya di antara sahabat Sparkling, sekiranya ke depan perlu ada tindak lanjut, mungkin tidak sekadar Sparkling dari kami, tetapi Bapak dan Ibu dari berbagai bidang atau dari berbagai setting kegiatan, berbagai tugas, memerlukan yang keempat kerjasama dengan kami untuk bersama-sama mengembangkan konseling, bimbingan, dan konseling di Indonesia. Tentu kami sangat senang hati. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai wadah aktivitas pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penelitian, dan pengembangan layanan konseling pendidikan dan komunitas, PK2PK mengoperasikan 5 divisi, yaitu divisi kajian kesehatan mental dan intervensi perilaku dalam konseling, divisi kajian manajemen, evaluasi dan kepemimpinan, divisi kajian isu budaya dan populasi khusus, divisi kajian asesmen dan inovasi psikoedukasi, dan divisi kajian profesi dan pengembangan karir. Ini 5 divisi yang secara bertahap nanti akan mencoba melakukan berbagai aktivitas untuk menyapa sahabat-sahabat Sparkling semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu pertanyaan mendasarnya adalah mengapa dalam agenda Sparkling 1
Tema dan isu yang diangkat adalah adaptasi instrumen dalam penelitian, bimbingan, dan konseling. Sebagai pemantik diskusi, dalam pemikiran saya, sekurang-kurangnya ada 4 latar pemikiran yang menjadikan isu ini sangat layak untuk diangkat sebagai bahan diskusi kita hari ini. Yang pertama, ini adalah yang pertama, bimbingan dan konseling, ilmu bimbingan dan konseling sebagai landasan keilmuan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling meniscayakan pengembangan berkelanjutan melalui kegiatan riset atau penelitian. Jadi ini sebuah konsekuensi, sebuah pengembangan keilmuan. Dan ilmu BK adalah landasan keilmuan layanan BK profesional sehingga upaya pengembangan melalui riset menjadi sebuah keniscayaan. Ini pertimbangan yang pertama. Yang kedua, riset dalam bimbingan konseling memiliki unsur spesifik, meliputi berbagai unsur, situasi dan relasi yang membantu, ragam modus intervensi, ragam determinan yang mempengaruhi upaya penciptaan kondisi optimal perkembangan pribadi individu. Riset dalam bimbingan konseling juga dimaksudkan untuk mengembangkan teori dan praksis BK, terutama terkait dengan pemahaman individu, lingkungan dan peluang individu, strategi intervensi, relasi membantu, pengembangan perilaku positif, produktif, dan edukatif yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ini antara lain, Bapak dan Ibu, 3 latar pikiran yang menjadikan isu yang diangkat dalam sparkling. Pertama ini adalah tentang adaptasi instrumen dalam riset, bimbingan, dan konseling. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketiga spesifikasi yang menjadi latar mengapa atau latar tentang perkembangan keilmuan bimbingan dan konseling menuntut adaptasi instrumen dalam riset. Baik adaptasi yang terkait dengan spesifikasi keilmuan, adaptasi yang terkait dengan tujuan penelitian, adaptasi instrumen yang terkait dengan proses penelitian yang berbeda dengan bidang keilmuan lain, dan tentu saja adaptasi terhadap subjek dan data penelitian yang untuk BK, untuk keilmuan BK, ada spesifikasi, ada kekhususan yang berbeda dengan bidang keilmuan yang lain. Bapak Ibu, baik dalam konteks studi di pasca sarjana, bahkan dimulai dari skripsi, tesis, disertasi, maupun penelitian-penelitian pengembangan di lembaga, di jurusan tentang bimbingan konseling, problem ini masih selalu mengemuka. Seringkali para peneliti hadir dengan membawa instrumen, tapi tidak diadaptasi dengan roh konseling, dengan roh bimbingan konseling. Sehingga seringkali datanya menjadi bias. Ternyata mengadaptasikan instrumen dengan bidang keilmuan BK membutuhkan keilmuan sekaligus kiat-kiat akademik. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, saya senang sekali sahabat-sahabat sparkling yang sedang menyusun tesis mungkin, menyusun disertasi, sama-sama bentuk instrumennya. Tetapi digunakan di dalam keilmuan BK akan perlu adaptasi dibanding dengan keilmuan yang lain. Bapak Ibu, untuk membongkar ini bersama, untuk mendiskusikan ini bersama, untuk sharing ini bersama, 2 tokoh di pusat kajian kami, PK2PK, akan hadir memantik diskusi. 2 tokoh andalan kami, 2 tokoh hebat kami, Bapak Mula Warman PhD yang akan memantik diskusi dan juga nanti dilengkapi dipadukan dengan Bapak Sunawan PhD. Pak Sunawan Ketua Divisi di Divisi Kajian, Asesmen dan Inovasi Psikoedukasi, dan Pak Sunawan PhD adalah Ketua Divisi Kajian Kesehatan Mental dan Intervensi Perilaku dalam Konseling. Insya Allah ini adalah 2 pakar yang sangat handal untuk memantik diskusi-diskusi terkait dengan persoalan isu riset ini.
Demikian sebagai pengantar, matur nuwun diberi kesempatan mengenalkan PK 2PK sekaligus mengantar untuk berproses dalam diskusi kita. Bu Rindi, Bapak Ibu semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan, dan untuk memulai ini, saya kira setelah ini bisa langsung mulai dengan santai, mudah-mudahan ya. Jadi nanti bisa dilakukan bersama, karena kali ini masih virtual. Mari yang virtual ini kita kemas dalam dinamika sharing, dinamika serawung akademik, sehingga mungkin nanti lebih banyak dialog interaktif. Selamat berproses, selamat berdialog. Mohon izin Pak Aan, Pak Sunawan, Bapak-bapak narasumber, mohon izin pada sahabat Sparkling, mohon ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sharing dan serawung akademik dialog interaktif dalam kemasan Sparkling 1 yang mengangkat isu adaptasi instrumen dalam penelitian BK secara resmi dibuka dan dimulai. Selamat berproses. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. DYP yang sudah menyampaikan welcoming speech untuk sahabat Sparkling. Ini agak-agak resiko ini ya Prof ya, ngomong sahabat Sparkling itu resiko slip lidah, slip tongue gitu. Sparklingnya itu lidah itu harus ditekuk-tekuk kemana-mana gitu. Sparkling ya. Sparkling lah ya itu Prof. Betul. Terima kasih Prof. DYP tadi sudah sami-sami menegaskan kembali bahwa kegiatan ini berawal dari mana dan siapa narasumber kita hari ini. Matur nuwun Prof. DYP, kami tentu akan senang sekali jika Prof. DYP bisa membersamai kegiatan dari awal sampai akhir, namun bila mungkin setelah ini atau nanti ada agenda yang bersamaan, kami juga mempersilahkan Prof. DYP barangkali ingin meninggalkan meeting terlebih dahulu. Ada kelas dengan S3 nanti jam 10. Jadi yang tadinya nggih. Nggih. Matur nuwun Prof. DYP. Sami-sami nggih. Baik, sahabat Sparkling, mudah-mudahan saya tidak tipe verbal ya, karena ngomong sparkling itu lidahnya itu harus terbiasa dulu gitu. Tibalah kita saatnya di acara yang paling ditunggu-tunggu. Ya, meskipun tadi juga Prof. DYP mungkin gini ya mikirnya, loh Prof. DYP kok cuma sebentar, padahal kami inginnya berlama-lama juga dengan Prof. DYP. Lah mungkin di Sparkling selanjutnya akan ada sesi beliau bukan hanya untuk welcoming speech, tapi mungkin beliau juga akan menjadi salah satu narasumber nantinya. Ditunggu Sparkling selanjutnya ya, sahabat Sparkling semuanya. Baik, sahabat Sparkling, ini tadi saya sudah disenggol-senggol sama panitia. Bu, juknisnya Bu, jangan lupa lah, monggo. Ini sahabat Sparkling akan kami ingatkan kembali, meskipun juknis juga sudah di-share sebelumnya di Telegram. Nah, ini karena kecil-kecil sekali, maka akan saya ambil poin-poin intinya saja, bahwa mohon dipastikan yang pertama, sahabat Sparkling untuk merename namanya. Tadi itu saya melihat ada nama Chef Arnold. Wah, luar biasa sekali ya. Chef Arnold bisa ikut Sparkling di tengah-tengah kita. Nanti ada resep-resep masak mungkin. Nah, mungkin yang masih, atau mungkin nama aslinya memang Chef Arnold, ya barangkali ya bisa jadi. Jadi silahkan di rename agar nanti kami juga lebih mudah dalam menyapa sahabat Sparkling semuanya. Kemudian juga yang kedua ada kesiapan perangkat. Sahabat Sparkling bisa dipastikan kembali koneksi internetnya, barangkali kalau memang pakai kuota dipastikan kuotanya jangan sampai nanti bersambung ya sahabat Sparkling seperti ikatan cintanya Mas Al dan Mbak Andin. Nah, itu nanti tidak enak sekali gitu. Jadi biar tidak terputus di tengah jalan. Nah, mudah-mudahan nanti kuota cukup atau wifi atau jaringannya stabil. Kemudian perangkatnya juga baterainya mungkin masih relatif full, atau mungkin di sebelahnya sudah ada charger. Nah, itu bisa disiasati sejak awal. Kemudian untuk sahabat Sparkling yang sudah on cam, terima kasih kami sampaikan. Sudah banyak yang on cam, sudah pakai virtual background yang disediakan, terima kasih. Nah, bagi yang belum, monggo kami persilahkan dan kami mohon untuk on cam, biar kami bisa melihat sahabat-sahabat kami, wajah-wajah ceria, wajah-wajah bahagia, bukan wajah penuh duka ya.
tetapi wajah-wajah yang bergembira, wajah manis dan gantengnya sahabat-sahabat sparkling di pagi hari ini. Kemudian untuk saya rasa untuk mikrofon semuanya sudah di-mute, matur nuwun kerjasamanya. Selanjutnya, nah ini yang agak sensitif nih sahabat sparkling semuanya. Biasanya ngobrolin tentang daftar hadir dan juga sertifikat itu adalah hal yang sensitif dari sebuah kegiatan gitu ya. Ya meskipun memang niatannya adalah tentang ilmu dan konten di dalamnya. Tapi mohon sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh panitia, barangkali tadi juga masih ada yang menanyakan di kolom chat, gitu tentang presensi atau daftar hadir akan kami sampaikan nanti di kolom chat Zoom menjelang akhir kegiatan. Oleh karena itu, sahabat sparkling semuanya, nah kan, tipe kan, sahabat sparkling semuanya, mohon untuk mengikuti serangkaian kegiatan dari awal sampai akhir. Nanti presensi akan kami bagikan di hampir menjelang akhir kegiatan, dan presensi tersebut nanti hanya akan dibuka selama 120 menit atau 2 jam saja. Mohon dipastikan bahwa linknya sudah tersimpan, sudah diisi, karena sertifikat akan diberikan hanya kepada mereka yang mengisi presensi melalui Google Form yang linknya nanti kami bagikan, begitu. Jadi kalau memang sudah di luar batas waktunya, maka presensi tidak bisa kami berikan, termasuk juga yang mungkin bahkan sama sekali tidak mengisi. Seperti itu, sahabat sparkling, saya masih kebiasaan PPG ini ya, jadi Bapak Ibu. Sahabat sparkling semuanya, matur nuwun bisa ditarik untuk share screen-nya, bisa diganti. Inilah waktunya kita berkenalan dengan siapakah pemateri atau pembicara yang akan memimpin diskusi hari ini. Yang pertama, saya sebenarnya yakin ya, sebagian besar atau mungkin hampir semuanya itu sudah kenal dengan beliau. Tetapi karena saya diminta untuk mengenalkan kembali, maka saya akan mengulik sisi lain yang mungkin belum semua orang tahu. Silakan disampaikan dulu untuk kurikulum vitae-nya. Terima kasih sahabat lab sampean, adik-adik lab. Nah, ini dia sahabat sparkling. Yang pertama akan mengawali diskusi hari ini adalah Bapak Mula Warman, yang akrabnya dipanggil Pak Aan, yang biasanya dimirip-miripkan dengan salah satu suami artis ternama, yang juga artis juga ya. Mungkin sahabat sparkling sudah sambil mikir, siapa ya yang mirip Pak Aan ya, siapa ya? Itu tebak-tebak berhadiah, tapi hadiahnya nanti senyuman dari Pak Aan saja. Oke, tadi sudah dikenalkan oleh Prof. DYP juga bahwa beliau ini adalah Kaleb atau Kepala Laboratorium di jurusan kami, jurusan BKFIP UNES. Beliau juga salah satu anggota dalam divisi kajian kesehatan mental dan intervensi perilaku dalam konseling. Nah, mungkin untuk hal-hal lain ini bisa sahabat sparkling mungkin lebih mengenal beliau ya, yang sudah sering bertemu, yang sudah mengikuti akun sosial media beliau, tentu sudah memahami beliau, mungkin bahkan luar dalam gitu. Nah, tetapi yang mungkin tidak ada di slide ini, beliau ini adalah sahabat sparkling, mentor ini ya, mentor sepanjang masa gitu. Biasanya saya banyak diskusi juga dengan ini juga sahabat ya. Saya menyebut beliau itu sahabat, ya kakak, ya sahabat, ngaku-ngaku. Saya nggak tahu nanti Pak Aan juga merasakan hal yang sama atau saya saja. Nanti kalau saya saja sakit ya bertepuk sebelah tangan jadinya. Kemudian juga kalau misalnya nanti mungkin ada yang ingin ngajak beliau kulineran, beliau ini sukanya makanan yang berbau-bau kacang gitu, gado-gado, pecel, nah hal-hal seperti itu. Kacang, sayur itu adalah Pak Aan banget. Kemudian, nah ini yang menjadi ciri khas beliau juga. Pak Aan ini setiap akhir pekan itu katanya ini Pak Ari, sahabat Ari Ikhwan, katanya pecel surgawi, betul. Semua surgawi kalau versinya Pak Aan. Gado-gado surgawi, pecel surgawi, cilok surgawi, apalagi ya? Pokoknya semua surgawi. Oh, cendol surgawi juga. Masih banyak yang surgawi-surgawi yang lain. Nah, yang menjadi unik dari beliau juga ini, sahabat sparkling semuanya, setiap akhir, bahkan hampir setiap akhir pekan, beliau ini suka PPG.
masa sih akhir pekan ada PPG? Iya, PPG versi beliau itu adalah pagi-pagi goes. Nah itu, Jajah Desa Milangkori itu adalah hashtagnya beliau di setiap akhir pekan. Oke, mari kita beri sambutan yang meriah, beri tepukan yang gemuruh kalau katanya orang Melayu untuk pemateri kita yang pertama, sahabat kita semuanya, Bapak Mula Warman PhD. Monggo, Pak Aan, kami silahkan. Terima kasih. Pak, sebentar, saya ada yang kelewatan. Saya udah nyiapin pantun loh. Nanti kalau nggak disampaikan kan eman-eman tuh ya. Silakan, Bu. Oke, ini ada satu bait pantun untuk sahabat Sparkling semuanya. Mana tadi repean saya? Oh ini. Oke, satu bait pantun untuk sahabat Sparkling sambil menyambut Pak Aan juga. Pantunnya adalah begini. Salah satu komika bernama Yuda Keling. Orangnya lucu dan pandai membuat tertawa. Selamat datang dalam acara Sparkling. Mari kita ikuti dengan semangat dan hati yang bahagia. Oke, terima kasih. Monggo Pak Aan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rini. Ini saya langsung on fire nih. Ya, mungkin ada apa dulu gitu Pak, enggak apa-apa, curhat-curhat dulu atau apa, bagaimana, monggo silakan Pak Aan. Atau mungkin ini ya Pak ya, kita ngobrol-ngobrol dulu gitu sambil Pak Aan mungkin barangkali sebenarnya Bapak sahabat Sparkling ini sebenarnya Pak Aan ini sudah dari flyer ini bahkan mungkin baru disebar itu beliau sudah meramu gitu ya, sudah meramu apa yang akan disampaikan begitu. Tetapi sebenarnya ramuan itu juga berangkatnya tidak jauh-jauh dari beberapa pertanyaan ya Bapak ya Pak Aan ya. Pertanyaan yang sudah menjadi keresahan juga dari sahabat Sparkling semuanya yang kemudian akhirnya ini mungkin akan terjawab beberapa nanti dari apa yang akan disampaikan Pak Aan. Kalau saya baca-baca ini Pak Aan, ini kayaknya yang resah ini ternyata bukan hanya Pak Aan dan Pak Nawan saja. Di luar sana itu ternyata keresahannya itu nyambung gitu ya. Itulah kekuatan orang BK gitu ya. Ada apa ya sambungannya, ada frekuensi yang akhirnya bisa nyambung. Nah, Pak Aan, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan terjawab dari paparan Bapak. Ya meskipun nanti juga akan ada sesi diskusi setelah Pak Aan dan Pak Nawan panel begitu, tetapi ini mungkin saya sampaikan beberapa. Pertanyaannya ini mirip-mirip Pak. Ya sekali lagi itulah kekuatan orang BK gitu ya, bisa sehati gitu. Jadi ada yang bertanya begini Pak, terkait dengan proses, cara, prosedur, langkah-langkah. Nah itu kan sebenarnya sintak ya Pak, itu kan kata-katanya sama, tetapi yang ditanyakan adalah bagaimana sih caranya untuk mengadaptasi instrumen itu begitu. Nah mungkin nanti akan terjawab oleh Pak Aan juga. Ini Pak, mungkin ada penjelasan mengapa perlu adaptasi gitu, mengapa perlu adaptasi. Kemudian juga ada yang bertanya, apakah kalau misalnya S1 mahasiswa S1 yang sedang penelitian itu baiknya mengadaptasi atau mengembangkan instrumen sendiri ya gitu. Terus ini Pak mungkin juga perlu untuk dijelaskan karena kalau saya baca ini Pak, membaca pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sparkling yang sangat kreatif dan kritis ini, ada semacam miss gitu antara instrumen dan instrumentasi Pak Aan. Padahal yang kita tahu bersama instrumentasi itu kan layanan ya, salah satu layanan, padahal instrumen yang kita bicarakan hari ini adalah alat ukur, salah satunya bisa disebut seperti itu. Nah mungkin nanti Pak Aan bisa cerita, bisa pertegas kembali tentang hal-hal yang menjadi ganjalan bersama, terlepas dari mungkin nanti kami persilahkan untuk sahabat Sparkling sekalian, selain menyampaikan pertanyaan kemarin melalui Google Form ketika mendaftar itu juga bisa menyampaikan nanti di kolom chat, nanti akan saya bantu untuk menyampaikan kepada kedua narasumber. Mungkin begitu Pak Aan, ada dialog awal yang bisa kita sampaikan. Saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Aan untuk menyampaikan hasil ramuannya Pak. Baik, Bu Rindi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sparkling. Semoga kondisinya sehat semuanya ya, walaupun kita sedang masa-masa kritis, artinya memang di minggu-minggu ini atau hampir beberapa minggu ini, terutama di kota Semarang juga, itu sedang banyak-banyaknya peningkatan kasus COVID.
Tapi COVID biarlah COVID. Nah, kita tetap jalan terus ya, kita tetap sparkling terus, kita tetap membahana ya, cetar membahana. Baik Bapak Ibu, yang tadi disampaikan dan saya tidak boleh, bukannya tidak boleh, biar apa namanya obrolannya lebih enak, maka saya harus menyapa dan mungkin nanti kalau ada tipe saya diingatkan ya Bu Rini ya, sahabat sparklingnya, sahabatnya sih mudah, sparklingnya itu yang mungkin jadi lidahnya berkeluh-keluh ya. Baik, sahabat-sahabat sparkling atau teman-teman sparkling yang berbahagia, di pagi hari ini saya bersama Pak Sunawan memang apa ya, kita mencoba sebenarnya ini keresahan ya, keresahan bersama gitu, keresahan kita bersama di teman-teman di S1, di S2 ya, di pasca, lalu di apa misalnya teman-teman praktisi gitu ya. Seringkali ketika mau menyampaikan atau mengukur sesuatu atau akan mengumpulkan data, itu membutuhkan instrumen atau membutuhkan alat, membutuhkan piranti-piranti untuk bisa mencoba mengumpulkan data demi data, terutama data penelitian, demi penelitiannya itu juga bisa berkualitas. Nah, maka seringkali atau acap kali saya melihatnya ada yang comot sana, ada yang comot sini, ada yang ya pokoknya wah ada ini deh, ada skala apa misalnya, ada instrumen psikologis misalnya, skala kepuasan hidup, atau skala penggunaan internet misalnya, atau skala kecerdasan emosi misalnya. Pokoknya ambil aja, yang penting kita kan bisa mengumpul data dan data bisa diperoleh, lalu penelitian kita oke, terutama penelitian-penelitian yang sifatnya penelitian kuantitatif. Nah, sahabat-sahabat sparkling, maka di pagi hari ini saya bersama teman-teman semuanya, mari kita berbagi dan mohon izin saya mengumpulkannya atau meramunya dalam bentuk PowerPoint atau PPT. Nanti materinya akan diberikan oleh panitia. Saya ingin kita mencermati beberapa poin penting terkait dengan apa dan bagaimana ya, apa dan bagaimana adaptasi instrumen dalam penelitian, bimbingan dan konseling. Oke, biar nanti waktunya juga lebih banyak untuk mendiskusikan sesuatu, maka saya akan mempercepat pola penyampaiannya atau delivery sistemnya, supaya kita interaksinya lebih banyak dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat sparkling, karena juga ada Pak Nawan juga yang nanti akan menambah hangat ya suasana kita. Sebenarnya ini divisinya Pak Nawan ya Bu Rindi, tapi saya jadi ngikut-ngikut juga. Oke, terima kasih sahabat sparkling. Jadi saya mau menyampaikan begini, intinya begini Bapak sahabat sparkling, bahwa sebenarnya secara konsep dasar saya mau menyampaikan dulu, ini saya langsung saja. Konsep dasarnya itu ada adaptasi, ada adopsi, ada assembling atau perakitan. Nah, sahabat-sahabat sparkling yang berbahagia, saya mencoba melihatnya dari 3 hal ya. Jadi ketika kita ingin melakukan penelitian, ketika kita ingin mengumpulkan data, sebenarnya terkait dengan instrumen atau piranti atau alat ukur ya untuk mengumpulkan data itu bisa diproduk dengan 3 hal ini. Kalau tidak adopsi, ya adaptasi, atau merakit atau merancang sendiri. Nah, adopsi ini ya secara konsep ya, ini lebih pada proses penerjemahan ya dari instrumen asli ya ke bahasa sasaran, atau diterjemahkan misalnya dari bahasa Inggris, misalnya instrumen kecerdasan emosi, atau instrumen efikasi diri misalnya ya, self efikasi dari bahasa asingnya, bahasa Inggris katakanlah, ke bahasa sasaran. Kemarin ada sahabat-sahabat sparkling yang internet behavior, internet altruistic behavior, jadi perilaku altruistik via internet. Nah itu ternyata memang banyak artikel yang mengunggah, adanya juga artikelnya dari Tiongkok ya, dari China. Nah maka ya bahasanya pakai bahasa huruf
huruf ini ya, huruf aslinya. Nah, lalu itu diterjemahkan lagi ya, diterjemahkan ke bahasa yang lebih memadai, katakanlah di bahasa Inggris, katakanlah, lalu diterjemahkan lagi. Nah, itu sebenarnya intinya menerjemahkan dari bahasa asli ke bahasa sasaran, bahasa kita, misalnya bahasa Indonesia, tanpa merubah konten yang terkandung dalam instrumen tersebut atau dalam alat ukur tersebut. Nah, yang kedua bisa dilakukan dengan cara adaptasi. Nah, adaptation atau adaptasi itu lebih pada ada proses modifikasi kontennya dari satu instrumen sehingga sesuai dengan bahasa dan budaya sana, tanpa juga merubah maksud dan makna dari instrumen aslinya. Nah, ini ada modifikasinya. Ya, cuma nanti modifikasinya seperti apa nanti akan saya sampaikan, dan nanti jelas atau detailnya lagi nanti di Pak Sunawan, karena Pak Sunawan akan lebih menyampaikan poin-poin penting juga terkait dengan hal tersebut. Lalu juga ada produksi atau memproduksi atau merancang alat ukur itu. Jadi tidak melakukan adaptasi, tidak melakukan adopsi, tetapi merancang atau merakit atau assembling ya. Nah, ini prosesnya mengembangkan instrumen. Nah, yang seperti biasanya kita lakukan misalnya pada waktu kuliah begitu, sahabat-sahabat Sparkling, entah di sarjana, di program pasca sarjana, misalnya kita meneliti terkait dengan apa? Misalnya meneliti tentang kecanduan internet atau kecanduan sosial media, misalnya begitu. Nah, maka kita tidak mengadopsi atau tidak mengadaptasi, tetapi kita mengembangkan sendiri ya instrumen baru itu tanpa ada unsur keduanya, adopsi atau adaptasi. Nah, ini tiga hal yang bisa dilakukan oleh para peneliti atau kita sebagai seorang peneliti. Ketika mau mengumpulkan data, kita bisa memproduk alat ukur kita dengan tiga cara ini: adopsi, adaptasi, dan merakit. Baik, berikutnya adalah ya, jadi adopsi, adaptasi, dan merakit, dan itu berbeda. Beda yang adopsi, adaptasi, dan merakit. Nah, sahabat-sahabat Sparkling, secara umum kenapa sih alasan kita melakukan adaptasi instrumen? Ada 3 alasan. Ya, secara umum ada 3 alasan. Yang pertama, kita melakukan, khususnya hari ini kita akan ngobrolin terkait dengan adaptasi. Kita tidak akan di sesi ini, di sesi Sparkling Tagar 1 ini, adaptasi instrumen, kita lebih ke alasan mengapa mengadaptasi. Nah, alasan kita mengadaptasi lebih banyak. Yang pertama, secara konseptual, karena kita mengembangkan sebuah instrumen membutuhkan pemahaman substantif. Kita membutuhkan pemahaman yang utama, yang urgent, yang substantif sekali, yang penting sekali dalam teori yang memang akan kita jabarkan atau kita akan turunkan ke instrumen tersebut, ke alat ukur tersebut. Jadi pemahaman teori, katakanlah saya mau meneliti terkait dengan kecerdasan emosi, katakanlah, atau ingin meneliti terkait dengan problematik penggunaan internet, ya. Misalnya begitu. Nah, maka perlu kita pahami betul substansi teoritiknya seperti apa, ya, yang mendalam. Nah, jadi kita tidak hanya melihat pokoknya ambil, tetapi kita benar-benar ini. Maka ini bukan cara yang mudah, sahabat-sahabat Sparkling. Maka pemahaman yang substantif ini perlu dilakukan dengan proses pembacaan, dengan proses review, dengan proses membaca instrumen yang serupa, membaca hasil-hasil empirik dari kajian empirik dari teori yang kita lakukan, karena dengan itu nanti kita akan jabarkan atau turunkan ke definisi operasional, ke operasionalnya sampai turun ke pembahasan membuat kisi-kisi atau blueprint dari alat ukur tersebut. Nah, yang kedua alasannya juga kenapa membutuhkan ini, kita melakukan adaptasi, karena pemahaman psikometrik atau pemahaman terkait dengan ilmu pengukuran psikologis itu juga mendalam. Jadi adaptasi ini dilakukan karena adaptasi ini kan sebenarnya sudah dilihat, sudah diriset, sudah dikembangkan secara mendalam. Maka pemahaman terkait dengan psikometrik itu sangat diperlukan gitu. Nah, maka kita perlu untuk mengadaptasi instrumen ya ini. Dan yang ketiga, tidak adanya dukungan dari publisher atau dari pendanaan dari instansi atau stakeholder ketika kita mengembangkan instrumen baru. Nah, ini sahabat-sahabat Sparkling, artinya bahwa
ketika kita mengembangkan satu instrumen baru, dan instrumen ini tidak hanya dikembangkan secara ya apa adanya ya, tetapi benar-benar instrumen ini punya kualitas yang bagus ya, instrumen atau alat ukur ini memiliki kualitas yang bagus, bisa divalidasikan, bisa validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut juga kualitasnya bagus, maka ini tidak mudah sahabat-sahabat sparkling, karena mungkin ya kalau kita belajaran sih oke gitu ya, kita lagi proses belajar tuh enggak, tapi untuk sebuah instrumen yang memang benar-benar berkualitas, maka kita tidak bisa hanya asal saja. Nah, maka salah satu cara kenapa kita melakukan adaptasi ya ini ya gitu, karena memang mengembangkan satu instrumen baru itu memang butuh satu penyesuaian, butuh satu waktu, butuh effort yang lebih ya ketika kita membuat alat atau instrumen ukur baru ini. Dan juga ini mungkin tidak tertulis di sini, tetapi secara best practice-nya ketika teman-teman atau sahabat-sahabat sparkling ini nanti misalnya ketika meriset ya kan pasti melakukan pengumpulan data dengan instrumen ini. Nah, ketika nanti akan di-submit atau nanti akan dikirimkan ke jurnal-jurnal yang bereputasi atau jurnal-jurnal yang memiliki kualitas yang bagus ya, yang database-nya dari Scopus, dari katakanlah kalau misalnya di Indonesia ada Sinta gitu ya, indeksisasi Sinta, baik Sinta 1 atau Sinta 2 gitu ya. Lalu mungkin yang memiliki indeks yang lain misalnya Web of Science misalnya Thomson gitu. Nah, maka perlu adanya instrumen yang terpercaya, yang sahih, yang valid, yang reliable, yang ini tidak diragukan lagi ya, dua kriteria nih, valid dan reliable-nya. Nah, maka ya otomatis karena memang itu juga perlu waktu, salah satu cara untuk bisa membuat atau salah satu cara untuk bisa mengkualitaskan instrumen kita salah satunya adalah dengan melakukan adaptasi ya. Itu teman-teman dan sahabat sparkling semuanya. Oke. Nah, saya akan mengajak sahabat-sahabat sparkling semuanya terkait dengan apa dan bagaimana. Jadi apa dan bagaimana adaptasi instrumen itu. Nah, pemahamannya adalah begini, bahwa acapkali atau seringkali proses adaptasi alat ukur atau instrumen dalam penelitian itu mungkin hanya dimaknai menerjemahkan alat ukur dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau bahasa asal ke bahasa Indonesia ya, atau bahasa kita, bahasa sasaran. Nah, padahal lebih jauh daripada itu. Sahabat-sahabat sparkling, mulai sekarang mari kita bersama-sama berefleksi. Sebenarnya ketika kita mengadaptasi atau kita menerjemahkan alat ukur dari bahasa asingnya ke bahasa kita, ya itu tidak hanya obrolan menerjemahkan yang penting bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tidak, tetapi ada pengaruh budaya, ada pengaruh culture yang ada di situ. Apakah instrumen tersebut secara konteks ya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang kita tuju, yang masyarakat tujuan atau masyarakat kita. Katakanlah, coba misalnya bisa dipikirkan, ketika ada alat ukur, ya, katakanlah di alat ukur aslinya itu, yang pernah saya tahu kalau tidak salah di alat ukur tes ini ya, tes bakat ya kalau nggak salah, bakat berganda di AT ya, differential aptitude test, katakanlah ditanya ada satu item, yang itemnya ada gambarnya adalah ini. Apa itu yang pet atau topi cowboy ya, topi cowboy ya, topi cowboy ini. Nah, itu kan sebenarnya pakai budaya dari barat gitu ya. Nah, apakah budaya kita mengakomodir itu, padahal yang seringkali dilihat oleh testi atau para responden itu ketika kita melakukan itu atau kita mengadministrasikan instrumen itu, yang dilihat bukan topi yang cowboy itu, tetapi topi misalnya topi caping itu topinya petani. Nah, maka ya ini yang perlu perlu dipertimbangkan. Artinya dalam proses adaptasi ini yang menjadi penting. Atau mungkin kata-kata yang mungkin susah gitu ya. Kalau di sana di barat mungkin mudah, kalau di sini katakanlah jadi aneh gitu. Nah,
Artinya ada pengaruh budaya di situ. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat sparkling yang berbahagia, yang istimewa, menerjemahkan atau mengadaptasi alat ukur atau instrumen itu nggak hanya menerjemahkan saja, menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa kita. No, tapi ada pengaruh budaya yang ini pasti ketika budaya atau pernyataan-pernyataan atau item-item yang diberikan itu tidak oke atau tidak sesuai dengan budaya kita, pasti itu akan sangat mempengaruhi bagaimana responden atau bagaimana si pengisi instrumen kita itu pasti akan juga punya respon yang berbeda. Nah, ini sangat penting sekali. Padahal kita akan meneliti perilaku atau akan meneliti dari apa yang kita akan ukur itu ya, variabel yang kita ukur. Nah, yang kedua, adaptasi instrumen sejatinya ada beberapa aktivitas yang dilakukan. Yang pertama adalah menentukan apakah alat ukur yang dilakukan atau alat ukur yang dibuat itu mengukur konstruk atau mengukur konsep yang sama dalam bahasa dan budaya yang berbeda. Katakanlah misalnya tadi alat ukur yang dibuat, misalkan alat ukurnya kecerdasan emosi, skala kecerdasan emosi yang dibuat dari barat, katakanlah pakai teorinya siapa, Goleman misalnya. Nah, tetapi ketika di sini apakah item-itemnya juga sama? Nah, itu perlu ada pertimbangan juga. Jadi menentukan apakah alat ukur itu mengukur konstruk yang sama, ya, atau tidak. Yang kedua, memilih penterjemah. Nah, ini kita penterjemah nggak bisa asal ya teman-teman. Misalnya, wah saya punya teman Pak, atau saya punya sahabat di bahasa Inggris misalnya, di bahasa Inggris. Yes, pokoknya dia bisa bahasa Inggris, bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia, sudah saya berikan. Apakah seperti itu? Nah, ini menjadi sesuatu yang penting atau sesuatu yang sangat-sangat diperhatikan dalam proses adaptasi instrumen. Yang ketiga, memutuskan akomodasi yang sesuai. Jadi akomodasi yang sesuai ini di situ ada proses-prosesnya, apakah perlu ahli bahasa, apakah perlu ahli yang terkait dengan konten kita, konten instrumen kita, apakah nanti perlu ada kegiatan-kegiatan proses misalnya uji coba terbatas dan sebagainya, dan segala hal yang terkait dengan bagaimana instrumen yang kita buat ya atau piranti alat ukur yang kita buat itu memang benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Itu kan konsep validitas sebenarnya. Nah, ini ya, mengukur konstruk yang sama dengan konteks yang sama, padahal alat ukur atau instrumennya itu sebenarnya dari asing atau dari luar budaya kita. Dan juga mengecek kesetaraan dalam bentuk yang diadaptasi. Apakah sesuai normanya? Ya, apakah skornya, kalau skornya sekian, ya, kalau dari alat ukur aslinya misalnya skornya 0 sampai sekian itu misalnya kecerdasan emosinya sekian. Apakah itu cocok dengan orang-orang yang sama dengan apa namanya yang ada di tempat kita? Nah, katakanlah nggak usah jauh-jauh, sahabat-sahabat sparkling, mengukur di satu tempat dengan tempat yang lain itu kan kadang-kadang bisa berbeda. Ya, mengukur misalnya keterbacaan, yang membaca katakanlah mohon maaf, katakanlah suku Jawa dengan suku katakanlah mana Kalimantan misalnya atau misalnya di Sumatera misalnya, ada kata-kata yang kadang-kadang nggak dipahami. Nah, apakah itu bisa masuk atau alat ukur itu bisa mengakomodir? Nah, ini yang harusnya bisa mengakomodir, harusnya setara, bisa paham semuanya. Ketika ngomong topi, artinya pemahaman semua orang atau semua respon ketika ngomong topi semuanya sama, yaitu sesuatu yang bisa menutupi kepala, misalnya begitu. Tapi kalau ada yang lain melihat bahwa wah topi itu bukan itu, tetapi ada yang lain, nah ini menjadi problem, dan itu akhirnya akan mempengaruhi bagaimana alat ukur itu akan memberikan hasil yang berbeda. Nah ini ya. Baik, itu sahabat-sahabat sparkling. Nah, beberapa kesalahan umum yang dilakukan oleh para peneliti ya, dalam melakukan prosedur adaptasi. Yang pertama, nah ini ya, kita mengadaptasi tes atau mengadaptasi instrumen ya atau alat ukur tanpa izin atau pemberitahuan ke pengembang tes yang asli, atau tidak memberitahukan dari pengembang instrumen yang aslinya. Pokoknya asal comot gitu. Nah, ini membahayakan dunia persilatan ini ya. Ya, padahal itu mutlak diperlukan sebagai bagian dari penghargaan hak intelektualitas atau etika akademik. Jadi sekali lagi kesalahan yang sering kali saya juga merasakan sering kali dilakukan oleh sahabat-sahabat sparkling ya,
adalah melakukan adaptasi tes tetapi kita nggak izin pada yang punya. Nah, ini ya. Yang kedua, adaptasi semata-mata hanya menerjemahkan bahasa. Nah, ini ya yang tadi sudah saya sampaikan, tanpa memastikan apakah terjemahannya sudah setara atau belum, apalagi diterjemahkan oleh peneliti sendiri atau kita sendiri ya. Kita katakanlah kita punya kemampuan berbahasa asing. Nah, tetapi masalahnya tidak hanya berhenti di situ, bahwa kita tidak dibekali oleh ilmu-ilmu translator atau ilmu-ilmu penterjemahan, dan itu memang ada ilmunya bagaimana kita menerjemahkan. Karena sekali lagi teman-teman, sekali lagi menerjemahkan tidak hanya sekedar dari bahasa asal ke bahasa sasaran, tetapi di situ ada unsur ada unsur budaya, ada unsur pemahaman bagaimana bahasa itu bisa terkomunikasikan dan sesuai responnya sesuai apa yang kita inginkan. Nah, ini ya, sahabat-sahabat Sparkling. Yang ketiga, alat ukur yang diadaptasi atau tes atau instrumen yang diadaptasi tidak perlu dicobakan lagi, tidak perlu di-try out-kan lagi. Ya, menganggap bahwa ya sudah, kan sudah valid, sudah reliable. Ngapain harus diuji lagi? Ya, padahal validitas dan reliabilitas di satu tempat, apalagi di tempat di mana alat ukur itu berkembang, ya dengan budaya kita belum tentu saya menyampaikan tidak sama sekali, tapi belum tentu itu pas, belum tentu itu sesuai dengan budaya kita. Nah, maka ya perlu kita uji cobakan, perlu kita try out, walaupun alat ukur aslinya itu sudah menyampaikan validitas sekian, reliabilitas sekian, mungkin secara statistikal ya itu sudah memenuhi standar, mungkin malah standar tinggi katanya 0,8 atau 0,9 malah mendekati sempurna katakanlah, tetapi tidak cukup hanya seperti itu, karena sekali lagi sahabat-sahabat Sparkling, ini akan sangat berbeda ya, berbeda tempat, berbeda konteks gitu ya, di mana alat ukur asli itu dibuat dan alat ukur itu digunakan di tempat di mana alat ukur diadministrasikan atau di tempat kita. Nah, berikutnya juga menggunakan norma dari tes asli atau alat asli atau alat instrumen asli itu untuk menginterpretasikan atau menafsirkan data yang kita peroleh atau data dari hasil. Nah, jadi ketika sudah dikumpulkan semua, kan biasanya lalu ada ininya ya, ada kategorinya. Kalau nanti skornya sekian sampai sekian, artinya begini, skor sekian dan itu sudah dibuatkan dalam tanda kutip, sudah dibuat oleh pengembang tes atau pengembang instrumen aslinya. Nah ini yang justru jadi masalah gitu loh. Padahal normanya kan berbeda. Ya, norma di satu nggak usah jauh-jauh, katakanlah kalau kita di sekolah gitu, norma di satu kelas 1 ke kelas 2, norma kelas 3 atau satu kelas 1A, 1B, 1C itu belum tentu sama. Nah, maka apalagi kalau ini alat untuk mengukur data penelitian, pastinya akan banyak bias ya, atau ada deviasi di sini. Maka kenapa di alat ukur ketika di statistical itu juga ada yang namanya standar deviasi, karena ini menjadi hal untuk dipahami bersama bahwa ada norma-norma yang memang ya ada toleransi lah di situ lah. Tapi sekali lagi normanya akan sangat berbeda. Nah, yang berikutnya atau yang terakhir, beberapa kesalahannya menambahkan dan mengurangi item jika item di alat ukur tersebut tidak memuaskan. Katakanlah ketika di try out ya teman-teman, sahabat-sahabat Sparkling, ternyata kebanyakan nih, ternyata tidak ini, dengan seenaknya sendiri kita mengurangi atau menambahkan. Nah, hati-hati sahabat-sahabat Sparkling. Kenapa? Karena ya sekali lagi kalau ditambahkan atau dikurangi dan sebagainya itu bisa nggak hasilnya dibandingkan? Karena kita sudah sepakat tadi bahwa mestinya dari alat ukur asli ini atau instrumen asli ini hasilnya bisa dibandingkan. Dimana kalau alat ukur katakanlah tadi ya kecerdasan emosi atau misalnya problem penggunaan internet di Amerika dengan di Indonesia dengan di mana misalnya di Malaysia, di Spanyol misalnya atau di Jepang itu ya sama ininya konteksnya, walaupun nanti konteksnya sama tetapi setidaknya konten ininya jadi bisa dibandingkan begitu loh ya, jadi bisa dibandingkan dengan tetap maknanya atau substansinya itu tetap sama. Nah, maka kalau misalnya ditambah atau dikurangi, nah ini menjadi
perkara ini ya, ini jadi perkara. Jadi nggak bisa dibandingkan dong kecerdasan emosinya yang di sana dengan di sini. Karena apa? Sudah dibuat sangat kita nambah-nambahin sendiri, kita ngurang-ngurangin sendiri gitu ya. Oke. Nah, secara umum maka di kesempatan saat ini saya mau menyampaikan beberapa prosedur, beberapa langkah-langkah, atau tadi Bu Rindi menyampaikan adalah sintak. Jadi ada langkah-langkah atau prosedur yang coba saya saripatikan. Sebenarnya di beberapa hasil riset itu sudah banyak teman-teman, sahabat-sahabat Sparkling yang menyampaikan terkait apa sih prosedur mengadaptasi instrumen. Saya ambil dari 3 pakar gitu ya, atau artikel yang menyampaikan itu dari Beaton, dari Leong, dan dari Lenz ya. Nah, saya coba saripatikan ya, bahwa yang pertama langkah yang dilakukan adalah kita mencoba mengidentifikasi dan mereview instrumen ya. Kita mencoba melihat definisi operasionalnya seperti apa, konstruk instrumennya yang kita gunakan seperti apa. Nah, nanti akan saya sampaikan di bagian belakang contoh bagaimana kita mencoba mengidentifikasi dan mereview instrumen tersebut di sini. Nah, yang kedua, ada korespondensi, ada izin pada pengembang instrumen tersebut. Jangan sampai tidak. Silakan teman-teman, sahabat-sahabat Sparkling ya, misalnya berminat, wah saya kayaknya ini nih teorinya si siapa? Si Leong misalnya, atau teorinya si X ini, dia sudah membuat alat ukurnya, si Fulan ini misalnya. Nah, silakan. Di situ kan ada korespondensi, di artikel itu kan ada korespondensi. Silakan untuk korespondensi minta izin, mungkin minta beberapa suggestion atau hal-hal yang bisa disarankan kalau saya akan mengembangkan atau mengadaptasi instrumen ini bagaimana. Pasti mereka akan dengan senang hati suka untuk diajak diskusi terkait dengan alat ukur yang nanti akan diadaptasi. Kenapa? Karena otomatis karyanya dia pasti akan digunakan atau punya kemaslahatan atau punya daya manfaat di negara yang lain atau di tempat yang lain, tidak hanya di skopnya dia sendiri. Nah, intinya adalah korespondensi atau minta izin ya teman-teman, sahabat-sahabat Sparkling. Yang ketiga adalah setelah dilakukan review, identifikasi, korespondensi, lalu dilakukan apa yang disebut sebagai penerjemahan awal. Jadi menerjemahkan tes asli ya, tes dari bahasa asli atau instrumen dari asli atau ke bahasa sasaran, dari bahasa asli ya, instrumen asli, bahasa aslinya ke bahasa sasaran. Nah, penerjemah adalah profesional, penerjemahnya oleh profesional dan berlisensi ya teman-teman, sahabat-sahabat Sparkling. Tidak asal yang penting bisa bahasa Inggris, yang penting bisa bahasa Jepang katakanlah, atau bahasa asing katakanlah, terus langsung ini. Tetapi harus yang mempunyai sertifikat atau dia benar-benar profesional, berlisensi dan memiliki kemampuan yang baik dalam 2 bahasa, baik bahasa asal ya, bahasa asal ya, dari instrumen tersebut maupun bahasa sasaran, karena ini terkait dengan pola-pola pembahasan. Maka kenapa teman-teman ketika mengambil misalnya tadi ya beberapa artikel yang terkait dengan adaptasi instrumen atau adaptasi alat ukur, selalu sebenarnya judulnya bukan adaptasi instrumen, tetapi lebih pada cross culture adaptation, karena di situ ada unsur-unsur adaptasi budaya ya, adaptasi budaya. Menangisnya mungkin orang di sono ya, di daerah sono, di negara sana mungkin berbeda cara menangis di daerah sini. Nah, maka itu perlu kita pertimbangan betul ya, jadi gitu. Dan penerjemahan tidak hanya sekedar mengganti bahasa yang digunakan, tetapi juga disesuaikan dengan konteks kultur. Maka penerjemah ini perlu profesional di bidangnya. Oke, yang berikutnya kita melakukan sintesa. Jadi melakukan sintesa terjemahan awal, mencari persamaan dan perbedaannya hingga terakhir ya, atau akhirnya diperoleh satu terjemahan yang disepakati, yang selanjutnya disebut sebagai draft skala terjemahan. Nah, jadi belum selesai nih. Jadi masih mensintesa, mensaripatikan, masih mencoba memeras dari yang tadi diinikan lagi ya, dibuat di tahap awal seperti apa. Nah, itu dilakukan sintesa dan berikutnya menerjemahkan asli. Nah, ini sahabat-sahabat Sparkling yang kadang-kadang tidak sampai sini. Pokoknya sudah diterjemahkan selesai. No, belum. Ya, setelah itu dilakukan lagi penerjemahan di bahasa asal, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dilakukan lagi bahasa Inggris lagi.
Nah, ini ya teman-teman. Kenapa? Ya karena kita biar tahu konsistensinya seperti apa. Karena penerjemah kan tadi ada 2 penerjemah ya di tahap awal itu nanti ada 2 penerjemah teman-teman. Sahabat-sahabat sparkling. Jadi penerjemahan 1 seperti apa, penerjemah 2 seperti apa, nanti kalau itu terjadi hal-hal yang misalnya berbeda ataupun sama, itu nanti jadi pertimbangan ya. Itu. Nah, setelah menerjemahkan kembali ke bahasa awal, review dengan ahli atau expertnya. Expert ini dalam arti siapapun yang menguasai dari konsep instrumen tersebut. Ya kalau misalnya, wah instrumen saya terkait dengan kecerdasan emosional, silahkan mencari dosen atau mencari validator. Biasanya kalau entah di pasca atau di ini ya di S1 biasanya kan ini divalidasikan ke Pak siapa atau Bu siapa atau Prof siapa gitu. Karena apa? Beliau adalah ahli di konstruk itu. Nah, ini di review oleh beliau-beliau ini. Karena apa? Supaya memastikan makna yang dibuat dari alat ukur yang sudah diadaptasi itu tidak berbeda, ya begitu. Nah, lalu di try out sahabat-sahabat sparkling. Setelah direview oleh ahli, oke, sebagainya fix, maka di try out, diuji cobakan. Ya, untuk uji coba awal di subjek kecil 30 sampai 40. Ya, konsepnya seperti itu. Teorinya seperti itu. Nah, men-tryout-kan itu ada 2. Ada yang sifatnya kualitatif, ada yang sifatnya kuantitatif. Kualitatif untuk mengetahui sudah dipahami belum bahasanya, sudah dipahami belum kualitas diksinya, katakanlah begitu, ya oleh responden, ya. Atau ya yang sifatnya kualitas dari itemnya itu seperti apa gitu. Nah, ini kalau belum ya direvisi. Kalau sudah maka lanjut lagi ke apa? Uji validitas dan reliabilitas dengan jumlah subjek yang lebih besar. Ya, itu sahabat-sahabat sparkling. Dan berikutnya mengumpulkan atau melaporkan instrumennya ke instrumen yang diadaptasi ke pengembang instrumen yang asli. Jadi dilaporkan ya, Prof atau Pak atau Mister dan sebagainya, dokter, bahwa ini saya sudah mengembangkan ini jadinya seperti ini. Nah, itu dilaporkan supaya apa? Terdokumentasikan untuk instrumen. Nah, ini beberapa prosedur untuk mengadaptasi instrumen yang saya coba saripatikan dari 3 pakar, dari Beton, dari Leong, dan dari Lens 2017. Nah, hal yang tidak boleh dilakukan untuk adaptasi, menambah atau mengurangi jumlah item, serta mengubah struktur instrumennya. Strukturnya katakanlah pakai skala Likert, di instrumennya adalah 1 sampai 5. Anda, wah kayaknya 5 kebanyakan, saya buat 1 sampai 4, atau 1 sampai 7 aslinya, dibuat 1 sampai 5. Hati-hati, itu tidak boleh dilakukan kalau dalam proses adaptasi. Ya, itu sahabat-sahabat sparkling. Nah, ini ada beberapa identifikasi, contoh identifikasi. Jadi teman-teman sahabat-sahabat sparkling bisa melihat. Izin. Ya, Bu. Sudah habis. Bisa dipercepat nggih Pak, maksimal sampai 10.15. Baik. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Bu Rindi. Oke. Ini salah satu contoh identifikasi dan review instrumen. Jadi di tahap awal lagi. Ya, di tahap awal tadi gitu ya. Mungkin kan sahabat-sahabat sparkling yang penting langsung tahu instrumennya ini, ya sudah langsung itu. Padahal di identifikasi dan review instrumen kita mencoba mengumpulkan hasil-hasil riset yang memvalidasi alat instrumen tersebut. Katakanlah misalnya di situ akan meneliti terkait dengan problem sosial media use, ya, problematik sosial media use. Jadi penggunaan sosial media, problematik penggunaan sosial media. Nah, saya mengumpulkan dari beberapa hasil risetnya Andresen, Baryai, dan Mufid. Nah, ini ada 3. Maka kita coba review dulu. Ya, yang dari ini bagaimana, yang dari orang kedua gimana, yang dari ketiga bagaimana. Ya, baru setelah itu kita simpulkan. Ya, itu saya berikan contoh di sebelahnya, sebelah kanan itu ada artikel-artikel yang sesuai dengan itu, atau mungkin bisa ditambah artikel yang lain. Ya, intinya kita mencoba mengidentifikasi dan mereview instrumen, mereview artikel yang memuat instrumen yang mungkin nanti kita akan adaptasi. Nah, jadi kita tidak langsung langsung kita ambil, enggak. Kita akan jajarkan dengan kumpulkan dengan instrumen yang lainnya. Ya, itu instrumen yang sama tetapi dari penulis artikel atau validator yang lainnya. Nah, yang kedua, ini contoh terjemahan back translate-nya. Dari terjemahan yang translate awal ke back translate. Nah,
teman-teman sahabat Sparkling bisa teman-teman lihat, sobat Sparkling lihat, itu ada translate 1, ada translate 2. Nah, akan ada berbeda. Itu di keterangannya ada seperti itu. Ada sedikit perbedaan. Nah, ketika di situ ada yang menyampaikan katakanlah item berapa itu ya, misalnya ya, because gaming helps me get into a better mood misalnya. Nah, ternyata translator yang kedua, because playing games help me get a better mood. Nah, itu kan ada yang nuansa berbeda. Tetapi biarkan seperti itu. Itulah proses dari adaptasi instrumen. Ya. Nah, ini teman-teman salah satu contohnya. Ya, itu. Oke, mungkin itu aja. Nggak sampai 15 menit. Ya, 10-13 sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan ngobrolin lebih lanjut di diskusi yang setelah ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rini. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kurang. Boleh beri aplaus virtual dulu untuk Pak Aan atas paparannya yang sudah sangat luar biasa gitu ya. Dari mungkin sebenarnya banyak hal yang mau dibicarakan, tetapi memang karena nanti konsepnya kita mungkin pingin lebih banyak diskusi. Jadi Pak Aan sangat berusaha untuk meramu gimana caranya biar ringkas, padat, jelas gitu. Dan juga ini Pak Aan, tadi itu ternyata setelah dari paparan yang disampaikan oleh Pak Aan itu ternyata beberapa pertanyaan saya rasa sudah bisa terjawab. Katanya sahabat Reza nih, terasa cepat sekali yo. Berarti masih kurang lama ini Pak Ani, masih pingin berlama-lama mungkin sampai nanti maghrib gitu masih kuat ya Pak Ani ya. Oke, seperti misalnya ada pertanyaan awalnya itu dari Mar'ah, dari mahasiswa UNES itu Pak An, nanyain tentang bedanya adaptasi dan adopsi. Nah tadi juga sudah terjawab, kemudian juga masih Mar'ah, tadi itu Mar'ah juga tanya, kalau misalnya mau melakukan adaptasi, perlu nggak sih izin dulu ke pengembang awal gitu? Nah itu juga harus sudah terjawab gitu, kan harus ya Pak An ya. Harus mutlak gitu, harus. Terus juga tadi Pak An menyampaikan kaitannya dengan unsur-unsur budaya atau isu-isu budaya yang perlu untuk diperhatikan. Nah itu relate banget dengan pertanyaan dari Pak Agit, dosen UNS. Dosen BKUNS, tadi saya cek sih beliau belum hadir atau mungkin sekarang mungkin sudah join. Terus sama juga dengan pertanyaan salah satu mahasiswa kita Pak Sylvia yang menanyakan kaitannya dengan cross culture adaptation begitu. Nah mungkin tadi sudah sempat disinggung, barangkali nanti beberapa yang masih kurang puas karena tadi katanya sahabat Reza tadi mengatakan, aduh kurang lama lah, nanti mungkin bisa ngobrol lebih lanjut dengan Pak Aan di sesi diskusi begitu ya Pak Aan ya. Mungkin juga termasuk ini Pak, tadi itu mengapa perlu adaptasi juga sudah dijawab, kemudian hal-hal lain barangkali nanti kalau memang masih ada yang belum tersampaikan. Nah ini Pak, sebelum saya beralih ke Pak Sunawan nih, satu aja mungkin bocoran ya Pak ya, tadi sudah saya singgung di awal, ada pertanyaan dari Bu Rani dari Universitas Unlam, Universitas Lampung. Nah, itu dia menanyakan kalau untuk S1 itu sebaiknya mengadaptasi atau yang tadi Pak, yang perakitan kan tadi ada 3, ada adopsi, ada adaptasi dan perakitan. Nah, kalau untuk standarnya S1 itu sebaiknya yang mana Pak? Mungkin sedikit nanti bisa dibahas di sesi yang lain. Kalau saya personally secara sudut pandang, kalau untuk sarjana, saya melihatnya lebih baik jangan mengadaptasi dulu atau mengadopsi. Karena teman-teman Asbat Sparkling sudah melihat sendiri ya, prosesnya ternyata nggak mudah loh, adaptasi itu. Ribet banget gitu, ribet banget. Tapi sebenarnya bukan soal ribetnya, nggak masalah kalau memang ini juga nanti akan dibimbing secara komprehensif. Artinya Bapak Ibu yang menjadi dosen ya sahabat Sparkling yang menjadi dosen misalnya memandu atau membimbing itu ya kalau memang melakukan adaptasi mahasiswanya benar-benar dibimbing karena proses adaptasi instrumen nggak mudah, jangan dilepasin gitu ya, pokoknya kamu adaptasi sendiri, jangan. Kalau memang mau adaptasi, maka kalau untuk S1 saya mungkin saran bijak saja mungkin lebih banyak untuk menyusun sendiri atau merakit sendiri supaya mereka atau teman-teman atau sahabat Sparkling yang di S1 ini berusaha untuk tahu dulu instrumennya apa, bagaimana membuat kisi-kisinya, membuat blueprintnya, ya itu ya, lalu tahu konstruknya seperti apa, karena ini juga ilmu.
ilmu kan kalau di BK itu kan ada mata kuliah pemahaman individu ya, assessment test atau non test itu ya. Jadi selalu akan di ini atau di misalnya di psikologi ada konstruksi alat ukur kan begitu. Nah, ini pasti sangat penting sekali untuk bisa dilakukan kalau untuk S1. Tapi kalau memang oke bisa didampingi nggak masalah. Itu Bu Rindi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti kalau untuk S1 sebaiknya mungkin perakitan dulu ya Pak An ya. Iya, Kecuali memang dosennya tuh betul-betul mendampingi karena memang selama ini sepertinya banyak yang salah kaprah Pak An. Jadi mikirnya nggak usah ribet nyarinya buat lagi deh. Ambil aja, cari aja yang udah ada, ditranslate, sudah digunakan lagi. Nah, ternyata prosesnya, tidak semudah itu Ferguson. Mungkin begitu ya Pak An ya. Jadi memang ternyata ada panjang sekali. Tadi kalau saya tidak salah mengingat itu setidaknya ada 8 tahapan yang harus dilalui, yang mana artinya juga seringkali yang kita lakukan justru adalah kesalahan-kesalahan umumnya. Wis ndak izin, kemudian juga hanya membahasakan dalam bahasa kita saja, kemudian juga tidak ada uji validasi ulang, begitu tidak diuji cobakan lagi, kemudian juga kita seringkali ngadaptasinya dalam tanda kutip satenake dhewe gitu. Pokoknya kayaknya ini nggak usah deh, ini jelek deh kayaknya. Terus nggak usah yang lain aja. Nah, hal-hal seperti itu ternyata mari kita bertobat semuanya, sahabat Sparkling sekalian. Mungkin selama ini kita berada di jalur yang sesat. Nah, hari ini kita diajak bersama-sama untuk menuju benar-benar adaptasi itu bagaimana. Terima kasih atas ilmunya.